Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah kita hari ini bisa untuk berjumpa kembali ya dalam kajian keilmuan, knowledge maupun intelijensi yang berbasis kolbu. Jadi di sini nanti insya Allah saya Dr. Muhammad Nasir dari Kolbu Madani. Saya sebagai seorang praktisi dokter, sebagai peneliti kesehatan dan kehidupan ini yang berbasis kolbu. Hanya dengan berbasis kolbu itulah kita nanti akan menuju falah, yakni konsep sebuah kesuksesan dan kebahagiaan menurut Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sehari ini atau malam hari ini saya mencoba untuk membahas satu hal yang itu menjadi sebenarnya sesuatu yang akan saya bahas ini adalah sesuatu yang sederhana sekali, ya sangat sederhana sekali. Tapi ya sekali lagi bahwa saking sederhananya ini akhirnya menjadikan kelalaian kita terhadap sebuah konsep pendekatan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita pasti yakin memahami bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Dunia ini diciptakan oleh Allah. Al-Quran itu diciptakan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan di antara kita, itu pun atas perintah Allah dan itu pun diciptakan oleh Allah. Semua rangkaian dari penciptaan alam, penciptaan manusia, penciptaan Al-Quran, kehadiran Rasulullah, itu adalah satu kesatuan rangkaian yang Allah ciptakan. Jadi itu sengaja Allah ciptakan agar kita itu betul-betul bisa merasakan apa-apa saja yang diprogramkan oleh Allah, yakni sebuah kesuksesan, kebahagiaan, tidak saja di dunia ini, tapi insya Allah di alam kubur, bahkan nanti di akhirat. Itu semuanya sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Allah. Dan insya Allah kita semua, saya yakin tahu, benar tahu. Ya, satu contoh aja kita saat membaca Quran surat Al-Baqarah, ayat kedua saja loh, Allah sudah menerangkan tentang apa? Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang ironis dari kita itu adalah apa? Kita menginginkan sebuah ketakwaan dan Allah sudah memberikan sebuah cara dari apa yang kita inginkan, yakni berubah ketakwaan. Caranya apa? Hendaknya kita tidak ragu atau yakin dengan kehadiran Al-Quran itu sebagai sebuah sistem yang mengatur kehidupan kita. Benar nggak? Ya benar dong. Ya. Cuman masalahnya sekarang kita ini satu sisi secara keilmuan kita tuh tahu Al-Quran itu berbicara seperti itu. Tapi kenapa? Di dalam realitas kehidupan kita, kita tidak akan mampu untuk mewujudkan hal tersebut. Ini yang menjadi problem. Sebenarnya ini yang jadi problem. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya banyak cara ya. Allah itu membimbing kita, sekali lagi banyak cara. Tapi yang harus kita pahami bahwa kalau kita ingin selamat, khususnya di dunia ini, ya, kita harus sadar sebenarnya kehidupan kita di dunia ini adalah pasif. Walaupun kita merasa kehidupan kita itu adalah aktif. Artinya gini, terkadang Allah sudah memberikan sebuah hukum atau aturan di dalam kehidupan kita ini, ya. Tapi Allah itu tetap mengizinkan kita itu untuk mungkar, untuk ingkar. Satu contoh, Allah menyuruh kita berbuat baik. Allah menyuruh kita sholat. Tapi kita tidak sholat.
Ya, seolah-olah kita itu bisa menentukan kehidupan kita sendiri. Benar nggak? Ya. Ini adalah tipu muslihat daripada setan, ego, jin ya, yang menjadikan seolah-olah kita itu merasa kita itu bisa aktif dan bisa mengelola diri kita dan masa depan kita. Oke lah, nggak ada masalah. Hal itu kalau kita pahami seperti itu ya, karena itu sebuah fenomena yang nyata di dalam kehidupan kita. Lalu yang harus kita pikirkan itu adalah yang kedua, saat kita nanti meninggal, insya Allah khususnya orang Islam ya, sangat meyakini nanti itu ada yang namanya pertanggungan jawab kita saat kita itu di alam kubur. Kira-kira posisi seperti itu kita masih bisa aktif enggak? Kita masih bisa mungkir enggak? Ya, ya nggak usah jauh-jauh pada saat kita melihat mayat itu kira-kira bisa aktif enggak? Nah, iso aktif yo bingung kabeh, menakutkan ya. Jadi Allah itu sudah memperlihatkan posisi mayat itu adalah posisi yang pasif. Mau digelundungno, mau diapakan itu nggak bisa berontak. Seperti itulah nanti kita ibaratnya di alam kubur maupun di alam akhirat. Artinya apa? Kita tidak bisa aktif, kita tidak bisa menolak aturan yang telah Allah berlakukan di dalam kehidupan alam kubur maupun alam akhirat. Dan pernahkah kita kebayang pada saat nanti kita itu menghadap Allah di alam kubur itu, ya, apakah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu mampu menjadikan kita itu selamat dalam penilaian Allah? Ingat, selamat di dalam penilaian Allah. Ya. Jadi, ayo, Allah itu sudah memberikan rambu-rambu. Allah sering mengatakan dalam Al-Quran maupun hadis bahwa akulah penguasa kehidupan ini. Akulah penguasa di dunia ini. Dan aku pun penguasa di alam kubur bahkan nanti di akhirat kelak. Kepada siapa lagi kalian akan meminta harapan, permohonan selain daripada kepadaku, kata Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ini cukup sederhana saudara-saudaraku. Tapi ini sangat substansi. Kalau kita masih menyadari bahwa hidup kita di dunia ini aktif, itu adalah awal dari kecelakaan kehidupan kita. Kenapa saya katakan celaka? Karena memang kita nanti akan dininabubukkan dengan sebuah konsep logika berpikir rasional, itu wajar, itu memang hakmu, ya. Sesuatu yang nanti mengarah kepada egosentris atau kepuasan diri sendiri. Dan itu merupakan kehancuran yang mutlak itu sebenarnya. Jadi oleh karena itu saudara-saudaraku hendaknya kita paham. Jadi bagaimana kita hidup dengan cepat untuk mendapatkan kenikmatan Allah, satu-satunya sadar, kita harus sadar maksud saya. Jadi yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa sebenarnya kehidupan kita termasuk di dunia ini harusnya menyadari kalau kita itu pasif. Ya, yang aktif itu sebenarnya Allah. Lalu bagaimana kita memerankan diri kita sebagai pasif ya? Orang yang pasif tapi bernilai double dampak ya, double impact baik di dunia, di kubur maupun di akhirat nanti adalah apa? Mengikuti zat yang memang mengaktifkan kehidupan kita. Dari kehidupan sel yang ada di dalam tubuh kita, memberikan kita nyawa, ya, memberikan kita mampu untuk beraktivitas dan lain sebagainya. Semuanya ini adalah Allah. Allah lah yang penggerak. Allah lah yang mengaktifkan. Allah lah yang mengizinkan. Itu yang harus kita pahami. Jadi jangan keliru ya. Sekali lagi jangan keliru. Allah lah sebagai penggerak utama. Walaupun kelihatannya kita itu yang menggerakkan.
Coba aja buktikan kalau kita sakit ya, atau nggak usah sakit, kita mendorong-dorong sel kita misalkan di tangan kita dari kondisi yang normal ya, tulang kita arahkan untuk tidak tersusun seperti yang diharapkan oleh Allah. Bisa nggak? Atau kita mencoba untuk saat kita bisa bernafas dengan baik, kita mencoba untuk menutup, klep kita ya, sedikit aja ya biar kita itu ngirit istilahnya, ngirit oksigen, bisa nggak? Atau merubah kondisi otak kita. Dari otak depan yang mempunyai fungsi tertentu digeser ya, dijadikan fungsi yang lainnya. Kira-kira bisa nggak? Ya, oleh karena itu saudara-saudaraku sadari, poin pertama untuk menuju kita biar efektif di dalam mengejar apa yang namanya falah, sukses dan bahagia, itu yang poin pertama adalah sadarilah kita di dalam kehidupan ini sebenarnya pasif. Ya, kalau kita menyadari kita itu sebagai pasif, kita butuh sesuatu penggerak. Karena kita butuh sesuatu penggerak, maka kita harus menyadari siapa yang menggerakkan kita itu. Dan kalau yang menggerakkan oleh Allah, yang menggerakkan itu Allah, maka hendaknya kita harus mengerti, mengetahui panduan ya dari Allah itu seperti apa agar penggerakan yang Allah berikan kepada kita itu berjalan betul-betul efektif. Baik itu berupa kesehatan, baik berupa itu kehidupan. Itu kan seperti itu harusnya. Jadi seperti itu saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan poin pertama daripada kita bagaimana menuju falah dengan cara yang lebih efektif. Terima kasih, saya Dr. Muhammad Nasir dari Kolbu Madani. Saya berharap jenengan semua bisa subscribe ya pada channel saya ataupun Kolbu Madani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.